Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Nur Aisyah Pratiwi, NIM saya 180811177. Hari ini saya akan membacakan materi tentang public speaking. Jadi public speaking itu dibagi dari 4. Yang pertama ada definisi public speaking, yang kedua unsur-unsur public speaking, yang ketiga faktor-faktor public speaking, dan yang terakhir faktor-faktor public speaker yang baik. Yang pertama ada definisi public speaking. Definisi public speaking menurut McBurney J.H. dan Ernest J. Rich tahun 1975-76, public speaking sebagai komunikasi, gagasan, dan perasaan dengan menggunakan lambang-lambang yang terlihat dan terdengar berasal dari pembicaraan itu yang berkenaan pemikiran dan gagasan, dengan menggunakan lambang-lambang suara, kata-kata, perubahan nada, dan isyarat. Yang kedua ada unsur-unsur public speaking. Ada 3 unsur dalam public speaking menurut Suhandang tahun 2009, yaitu pembicaraan, pesan, dan audiens. Pembicaraan bertindak sebagai komunikator yang tampil sebagai sentral kegiatan yang menggambarkan terpusatnya para audiens dengan memandang pembicara. Pembicara dituntut untuk menggunakan teknik dan taktik komunikasinya agar tujuan pidatonya tercapai dengan cara mengenali selera audiensnya sehingga dapat mengemas pesan yang bisa memikat hati hadirin. Dalam arti mau dan mampu memahami maksud pembicara dan mengerti akan manfaat isi pidatonya bagi kehidupan mereka. Yang kedua, pesan. Semua pesan dalam kegiatan public speaking mengalir, bertolak dari pembicara menuju pendengarnya. Pesan yang dikirimkan dan diterima secara simultan dan vokal menunjukkan adanya kombinasi penyaluran pesan yang efektif, karena satu dan lainnya saling melengkapi. Yang ketiga ada audiens. Para pendengar atau hadirin audiens yang terlibat dalam proses kegiatan public speaking pada hakikatnya merupakan insan-insan yang jelas masing-masing berbeda dan memiliki kekhasan sendiri. Masing-masing pendengar dimaksud masuk dalam situasi 16 public speaking dengan berbagai maksud, berbeda motif, berlainan harapan, berbeda pengetahuan, dan berlainan sikap, kepercayaan, dan nilai. Konsekuensinya masing-masing pendengar akan memandang penampilan dan pidato itu sedikit berbeda satu dengan yang lain. Yang ketiga ada faktor-faktor public speaking. Ada 3 faktor yang membentuk seseorang menjadi public speaker yang baik menurut Dale Carnegie 1921. Yang pertama proses belajar dan berlatih, yang kedua lingkungan yang kondusif, yang ketiga bakat. Proses belajar dan berlatih. Mahasiswa dapat memiliki kemampuan public speaking yang baik dengan belajar dan berlatih. Proses untuk belajar dan berlatih dapat diawali dengan mencari buku referensi mengenai cara untuk meningkatkan kemampuan public speaking, berkunjung ke seminar, dan mengikuti pelatihan. Yang kedua ada lingkungan yang kondusif. Lingkungan merupakan faktor dalam konsistensi seseorang untuk menjadi public speaker yang baik. Konsistensi ini akan tergantung manakala lingkungan tidak memberikan support yang positif. Yang ketiga ada audiens. Bakat disadari turut memberikan investasi positif bagi keberhasilan seseorang untuk menjadi public speaker yang hebat. Bagi beberapa orang telah memiliki bakat alami tanpa berlatih dan belajar terlebih dahulu. Terus ada faktor-faktor public speaker yang baik. Yang pertama ada pendekatan dan permulaan. Pendekatan dan permulaan penting untuk diperhatikan memulai berbicara di depan publik. Apabila dipersilahkan untuk berbicara, tinggalkan tempat duduk tanpa berbalik arah lagi atau bergumam sendiri dan berjalan dengan percaya diri menuju ke depan. Yang kedua, mengatasi kegugupan dan demam panggung. Kegugupan dan demam panggung dapat diatasi dengan membangun sikap positif diri sendiri, pembicaraan, dan pendengar. Individu harus percaya diri atau self-confidence. Berdirilah dengan tegak dan tenang. Hindarkan bersandar pada podium atau duduk membungkuk di kursi. Yang ketiga ada membuat ketertarikan pendengar. Orang menyukai pembicaraan yang menarik. Pendengar akan sangat terkesan dan memberikan penghargaan kepada pembicara karena ucapannya. Terus ada menjaga ketetapan berbicara, kejernihan, dan volume suara. Ucapan kata-kata dengan jelas dan bicara dengan suara yang cukup kuat agar semua pendengar dapat mendengar suara Anda dengan jelas. Bicara secara tepat, tidak terlalu lambat dan tidak terlalu cepat dapat memudahkan pendengar untuk menerima ide Anda.
Terus ada mempercayai kemampuan. Mempercayai kemampuan dapat dilakukan dengan cara menghilangkan semua keraguan mengenai kemampuan yang dimiliki untuk berbicara di depan umum atau public speaking. Mahasiswa untuk dapat public speaking dengan baik harus belajar bagaimana mengatur dan menguasai para pendengar. Mahir public speaking membutuhkan keahlian dan latihan untuk dapat meningkatkan kemampuan public speaking. Terus ada memperbanyak pembendaharaan kata. Penguasaan pembendaharaan kata dan pemilihan kata-kata tepat mampu meningkatkan kelancaran dengan ketepatan bicara. Kemampuan berpikir juga dapat berkembang dengan 20 ilustrasi-ilustrasi yang menyegarkan. Isi pembicaraan bertambah variatif sehingga tidak membosankan. Terus ada memberi tekanan dalam pembicaraan dan bersemangat atau enthusiasm. Semua gerakan meliputi mata, eye contact, ekspresi wajah, gerakan tubuh, dan suara halusnya ditunjukkan dengan penuh semangat kepada pendengar. Terus ada ketepatan waktu. Rentetan kata bertele-tele tanpa mengingat terbatasnya waktu bukanlah suatu pembicaraan yang efisien. Berbicara singkat tetapi padat dan tepat. Terus ada memiliki kelancaran berbicara dan rasa humor. Oh, ini yang kayak yang lucu-lucu. Kelancaran merupakan salah satu bagian terpenting untuk berbicara secara efisien. Seseorang yang mempunyai pengalaman, imajinasi, teknik berbicara, serta suara yang baik dan rasa humor, namun tidak memiliki kelancaran akan menghambat individu sebagai seorang pembicara. Ketidaklancaran berbicara sering disebabkan oleh cara berbicara yang membosankan, kering, dan tidak adanya variasi. Perlu adanya sedikit humor untuk mencairkan suasana. Berbicara dengan menyenangkan. Hindari kata-kata yang dapat membuat para pendengar menjadi tersinggung atau tidak enak hati. Berbicara dengan sopan tetapi tetap menyenangkan dengan menyapa para audiens atau para pendengar terlebih dahulu. Terus berbicara dengan wajar. Jangan bersikap berlebihan, sombong, atau menganggap diri Anda paling penting dan paling mengetahui permasalahannya. Lalu kita ada yang selanjutnya lagi, menggerakkan tubuh secara alamiah. Apabila hal ini sesuai, gunakan gerakan isyarat mengikuti kata-kata Anda. Biarkan gerakan ini secara alami dan anggun, gracefully, sehingga dapat membantu memberi tekanan pada pengertian yang disampaikan tanpa mengalihkan pesan. Terus ada memakai pakaian yang serasi. Pepatah mengatakan bahwa pakaian yang mencerminkan kepribadian seseorang, pendengar akan menaruh hormat atau respect terhadap pembicara yang memakai pakaian yang serasi dalam hal potongan, warna, ikat pinggang, sepatu, dasi atau scarf, dan sebagainya. Lalu menggunakan catatan kecil. Menggunakan catatan-catatan kecil, speaking notes, untuk memindahkan pembicaraan pada bagian berikutnya. Lalu yang terakhir ada penutupan dan pengakhiran. Simpulkan pembicaraan dan berhentilah sejenak. Kemudian pergunakan transisi yang tepat. Ucapkan terima kasih dan kemudian meninggalkan tempat dengan senyuman manis. Baik, mungkin segitu saja dulu. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizal, saya dari Fakultas Psikologi Universitas Mercubuana Yogyakarta, yang dimana saya akan membawakan materi yang berjudul Training Style, yang dimana dalam materi ini membahas tentang gaya belajar. Gaya belajar sendiri menurut Gunawan adalah cara-cara yang lebih kita sukai dalam melakukan kegiatan berpikir, memproses, dan mengerti suatu informasi. Sedangkan menurut Karwati dan Priyansa, gaya belajar adalah kombinasi bagaimana ia menyerap, kemudian mengatur serta mengelola informasi. Gaya belajar sendiri memiliki 3 tipe, yaitu gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik, yang dimana ketiga tipe tersebut memiliki karakteristik tersendiri. Gaya belajar visual, yang pertama gaya belajar visual, yaitu gaya belajar yang berkaitan dengan penglihatan, yang dimana orang yang memiliki gaya belajar visual memiliki ciri bicara agak cepat, mencatat sesuatu sedetail mungkin, lebih mudah melihat daripada mendengarkan, cenderung mementingkan penampilan atau pakaian, membuat gambar untuk mempermudah penghafalan materi. Sedangkan gaya belajar auditori, yaitu gaya belajar yang berkaitan tentang pendengaran, yang dimana pendengaran seseorang lebih bagus daripada penglihatannya. Gaya belajar auditori memiliki ciri-ciri
lebih mudah mengingat sesuatu yang didengar daripada yang dilihat. Pembicara yang fasih cenderung lebih suka mendengarkan musik dan cenderung kesulitan dalam tugas yang melibatkan visual. Ini adalah cara untuk cepat belajar auditori. Yang pertama yaitu belajar menggunakan musik. Yang kedua, belajar berdiskusi dengan orang lain. Yang ketiga yaitu membuat nada-nada sendiri untuk menghafal atau membuat cara untuk menghafal. Yang ketiga yaitu kinestetik. Kinestetik yaitu gaya belajar yang berkaitan dengan panca indera, yang dimana orang yang memiliki gaya belajar kinestetik lebih suka praktek daripada teori. Karakteristik gaya belajar kinestetik yang pertama yaitu lebih senang belajar dengan metode praktek. Yang kedua, berkomunikasi dengan menggunakan isyarat tubuh. Yang ketiga, menggunakan jari sebagai penunjuk membaca. Yang keempat, lebih cepat menghafal sambil berjalan. Yang kelima, cenderung kesulitan dalam menulis namun pandai dalam bercerita. Terima kasih. Hey, nama saya Purnama. Kali ini saya akan membahas tentang desain kebutuhan pelatihan. Proses dalam merancang program pelatihan merupakan pendekatan yang sistematis dalam mengembangkan sebuah pelatihan. Oleh karena pelatihan berdasarkan pada pendekatan yang sistematis, proses dalam merancang pelatihan harus berdasar pada tahap dan asesmen yang terstandar. Sina dan Sina mengemukakan program pelatihan, di antaranya sebagai berikut. Pertama, tujuan pelatihan. Kedua, trainer. Ketiga, peserta pelatihan. Keempat, suasana pelatihan. 5. Metode belajar peserta. 6. Strategi pelatihan. 7. Topik pelatihan. 8. Metode pelatihan. 9. Periode pelatihan. Kali ini kita akan menjabarkan poin-poin di atas tersebut. Pertama, tujuan pelatihan. Merupakan salah satu bagian yang penting dalam program pelatihan. Tujuan akan memberikan pedoman yang jelas dalam mengembangkan program pelatihan. Tujuan juga pelatihan akan memberikan informasi kepada peserta tentang apa yang diharapkan di akhir program pelatihan. Poin kedua, trainer. Seorang trainer semestinya harus menganalisis keterampilan teknisnya, interpersonalnya, dan keterampilan penilaiannya untuk memberikan kualitas baik kepada para peserta. Trainer di sini juga dibagi menjadi dua, yaitu trainer internal dan trainer eksternal. Pertama, trainer internal. Apa sih trainer internal? Trainer internal adalah karyawan pilihan yang dianggap memiliki keterampilan, kemampuan interpersonal, atau kemampuan teknologi tertentu untuk melatih karyawan lain. Kedua, ada trainer eksternal, atau sering bisa dipanggil seorang ahli dalam bidang tertentu dan bukan bagian dari organisasi. Ahli tersebut dipilih berdasarkan kebutuhan pelatihan dan juga iklan, referensi, atau identifikasi orang tersebut. Untuk proses pemilihan trainer internal, pertama, kita harus mengidentifikasi kebutuhan pelatihan karyawan. Kedua, kita pemilihan trainer atas dasar kebutuhan pelatihan. Ketiga, kesediaan karyawan atau karyawan yang dihubungi. Keempat, demonstrasi wawancara karyawan yang tertarik dengan para ahli. Kelima, evaluasi berdasarkan pengetahuan karyawan, konten, dan ekspresi. Dan yang terakhir, memberikan pelatihan untuk calon yang dipilih. Dan untuk proses pemilihan trainer eksternal, dimulai dari mengidentifikasi kebutuhan pelatihan karyawan. Kedua, tolak ukur untuk menyeleksi para trainer dengan melakukan identifikasi. Ketiga, mengundang trainer dari luar melalui iklan atau referensi. Keempat, wawancara calon trainer. Kelima, evaluasi dasar pengetahuan dan keterampilan dan sebagainya. Dan terakhir, memeriksa sumber referensi, yaitu memeriksa calon trainer terkait pelatihan yang sudah diberikan sebelumnya. Poin ketiga yaitu peserta pelatihan. Desain pelatihan yang baik membutuhkan sebuah pengawasan yang ketat terkait profil peserta. Misalnya seperti usia, pengalaman, kebutuhan, dan harapan peserta. Peserta pelatihan bisa berasal dari berbagai departemen juga yang membutuhkan keahlian yang berbeda. Pertama ada karyawan tidak terampil,
kedua karyawan terampil, dan ketiga karyawan lain. Untuk poin keempat yaitu suasana pelatihan. Suasana pelatihan yang baik terdiri atas perasaan nada dan persepsi positif tentang program pelatihan. Pada saat suasana perasaan pelatihan baik, maka pelatihan akan berlangsung dengan baik juga. Sebaliknya, pada saat suasana pelatihan tidak baik, maka pelatihan tidak akan berjalan dengan baik juga. Untuk poin kelima, metode belajar peserta. Cara belajar peserta itu berdasarkan usia, pengalaman, dan latar belakang pendidikan peserta. Itu harus dipertimbangkan saat mendesain sebuah program pelatihan. Keenam, strategi pelatihan. Setelah tujuan pelatihan telah teridentifikasi, selanjutnya trainer akan mengaplikasikannya dalam sebuah modul dan pelatihan. Trainer mempersiapkan daftar prioritas yang akan dimaksudkan dalam modul dan pelatihannya. Ketujuh, topik pelatihan. Setelah merumuskan strategi, trainer biasanya akan menentukan konten yang akan disampaikan. Konten yang dipilih akan disesuaikan dengan judul dan topik pelatihannya. Kemudian trainer mempersiapkan modul pelatihan tersebut. Dan untuk poin ke-8, yaitu metode pelatihan. Setelah tujuan dan strategi telah jelas, selanjutnya trainer dapat menentukan metode yang paling tepat untuk digunakan. Pemilihan metode tergantung pada sebuah faktor-faktor berikut ini yang akan saya sampaikan. Pertama, latar belakang peserta. Kedua, waktu yang dialokasikan. Ketiga, preferensi gaya trainer. Keempat, tingkat kompetensi trainer. Kelima, ketersediaan fasilitas, sumber daya, dan lain-lain. Untuk poin ke-9 atau poin yang terakhir yaitu periode pelatihan. Idealnya setiap sesi tidak lebih dari 2-3 jam. Dan diberi jeda waktu untuk istirahat antara 2 sesi. Biasanya, pelaksanaan pelatihan merupakan hal yang penting karena apabila terjadi satu kesalahan, maka dapat menyebabkan kegagalan program pelatihan itu secara keseluruhan. Periode pelatihan juga memiliki 2 faktor penting dalam pelaksanaan program pelatihan. Faktor penting pertama yaitu trainer. Persiapan mental trainer harus mempersiapkan materi latihan dengan baik di awal, membuat diri nyaman, menyampaikan materi, dan membangun kedekatan dengan peserta. Kedua adalah pengaturan ruangan. Pengaturan ruangan di sini harus dipandang dari penampilan ruangan. Untuk first impression oleh peserta, ruangan sebaiknya proporsional, tidak terlalu kecil atau besar, karena mempengaruhi pada fisik dan psikologis peserta. Sekian dari saya, Purnama. See you. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Salva Hadi Arfitri. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi efektif. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang konsep dan definisi komunikasi efektif. Nah, komunikasi efektif merupakan suatu proses pertukaran informasi serta pemindahan pengertian antara dua orang atau lebih di dalam suatu kelompok kecil. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi, gagasan, emosi, dan keahlian melalui penggunaan simbol-simbol seperti kata-kata, gambar-gambar, angka, dan lain-lain. Komunikasi efektif itu apabila orang berhasil menyampaikan apa yang dimaksud. Komunikasi dikatakan efektif ditentukan oleh kemampuan kita untuk mengkomunikasikan secara jelas apa yang ingin kita sampaikan dan menciptakan kesan apa yang kita inginkan atau mempengaruhi orang lain sebagai kehendak kita. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang tujuan dan fungsi komunikasi efektif. Komunikasi mempunyai tujuan, yaitu supaya yang kita sampaikan itu dapat dimengerti, memahami orang lain, supaya gagasan kita dapat dipahami oleh orang lain dan menggerakkan orang lain untuk melakukan sesuatu. Di sini komunikasi memiliki 4 fungsi utama, yaitu 1. Fungsi kendali, yaitu mengendalikan perilaku orang dalam beberapa cara. Kedua, fungsi motivasi, yaitu memberikan penjelasan kepada seseorang tentang apa yang harus dilakukan, seberapa baik perilakunya, apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki diri. Fungsi yang ketiga, penyataan emosi.
Komunikasi merupakan suatu mekanisme mendasar di mana seseorang dapat mengungkapkan dan melukiskan perasaan kecewa dan perasaan bahagia. Fungsi yang keempat yaitu informasi, untuk memberikan informasi bagi seseorang atau kelompok untuk memberikan keputusan dengan menyertakan data untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi pilihan. Kemudian terdapat 6 bagian dari hambatan komunikasi efektif. 1. Penyaringan, dan 2. Persepsi selektif, yaitu merupakan komponen penting dalam melakukan hubungan komunikasi yang efektif karena pemakaian kata maupun bahasa yang tidak jelas akan membingungkan si penerima pesan dalam mempersepsikan pesan tersebut, sehingga hal tersebut seringkali menyebabkan miskomunikasi antara kedua belah pihak. 3. Gaya gender, dan 4. Emosi. Dari komunikator dalam menyampaikan pesan berbeda-beda, komunikasi yang disampaikan oleh laki-laki lebih bersifat tegas dan keras dengan cara berpikir menggunakan logikanya, sedangkan perempuan menyampaikan komunikasi cenderung lebih lembut dan menggunakan perasaannya. Maka dari itu perempuan seringkali menangis ketika bercerita. Kelima, bahasa mempunyai arti yang berbeda bagi orang yang berbeda pula. Usia, pendidikan, dan latar belakang budaya akan mempengaruhi bahasa yang digunakan oleh seseorang dan penafsiran yang berbeda juga. Selain itu, jika bahasa diiringi dengan 6 petunjuk nonverbal yang tidak sesuai dengan pesan yang dimaksud, maka akan membingungkan penerima informasi dan pesan yang tidak jelas. Ini saya akan menjelaskan tentang aspek-aspek yang membangun komunikasi efektif. Di sini terdapat 5 aspek yang harus dipahami dalam membangun komunikasi yang efektif, yaitu 1. Kejelasan, yaitu bahasa maupun informasi yang disampaikan harus jelas sehingga akan lebih mudah dipahami maknanya. Kedua, ketepatan, dan ketiga, konteks, yaitu bahasa dan informasi yang disampaikan harus betul-betul akurat alias tepat. Bahasa yang digunakan harus benar-benar apa yang kita ketahui. Bahasa dan informasi yang disampaikan harus sesuai dengan keadaan dan lingkungan di mana komunikasi itu terjadi. Keempat, aspek alur merupakan keruntutan alur bahasa dan informasi akan sangat berarti dalam menjalin komunikasi efektif. Kelima, budaya. Aspek ini tidak saja menyangkut bahasa dan informasi, tetapi juga tata krama atau etika. Misalkan bersalaman dengan satu tangan bagi orang Sunda, mungkin terkesan rada kurang sopan, tetapi bagi etnis lain mungkin sesuatu hal yang biasa. Kemudian, komunikasi yang efektif dapat diukur dengan beberapa aspek, yaitu aspek pertama, pengertian adalah penerimaan yang cermat dari isi pesan seperti apa yang dimaksud oleh pengirim pesan. Penerima pesan dapat memahami isi pesan apa yang disampaikan pengirim pesan. Aspek kedua, kesenangan, artinya komunikasi yang dilakukan dapat menjalin hubungan antara individu tersebut hangat, akrab, dan menyenangkan. Komunikasi dilakukan untuk mengupayakan baik pengirim maupun penerima pesan merasa senang, sehingga dalam komunikasi yang berlangsung efektif akan tercipta hubungan yang harmonis, hangat, akrab, dan menyenangkan. Aspek yang ketiga, hubungan sosial yang baik. Hubungan sosial yang baik artinya komunikasi yang dilakukan dapat memenuhi kebutuhan sosial sehingga dapat mempertahankan hubungan yang memuaskan dengan orang lain. Aspek yang keempat, mempengaruhi sikap. Artinya dalam komunikasi yang terjadi, pesan yang disampaikan memiliki pengaruh persuasif yang dapat mempengaruhi pendapatan dan sikap penerima pesan. Aspek yang kelima, mempengaruhi tindakan, artinya komunikasi yang dilakukan dapat melahirkan tindakan-tindakan nyata sesuai yang dikehendaki komunikator. Meskipun sangat sulit untuk mempengaruhi tindakan seseorang, namun bila komunikasi tersebut berlangsung efektif, maka komunikasi dapat menghasilkan tindakan sebagai hasil dari proses komunikasi yang terjadi. Penjelasan-penjelasan yang saya sampaikan tersebut tentang komunikasi efektif. Sekian dan terima kasih. Pelatihan, pengembangan, dan pendidikan. Istilah pelatihan, pengembangan, dan pendidikan sering digunakan dalam menjelaskan hal yang sama. Meski penggunaan istilah tersebut tampak sama, namun memiliki perbedaan khas antara satu dengan yang lainnya. Pelatihan
Istilah pelatihan digunakan untuk menunjukkan suatu proses ketika sikap, keterampilan, dan kemampuan seseorang ditingkatkan untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu. Pelatihan adalah proses jangka pendek yang prosedurnya sistematis. Sedangkan pengembangan merupakan pertumbuhan individu dalam segala hal. Pengembangan merupakan proses pendidikan jangka panjang yang sistematis dengan peserta manajerial yang terorganisasi, bertujuan untuk memperoleh pengetahuan konseptual dan teoritis untuk tujuan umum. Persamaan pelatihan dan pengembangan. Pelatihan dan pengembangan memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk meningkatkan kemampuan karyawan agar lebih efektif dalam bekerja. Perbedaan tujuan khusus pelatihan dan pengembangan. Pelatihan lebih berfokus untuk membantu meningkatkan kinerja karyawan dalam pekerjaan yang karyawan lakukan saat ini. Sedangkan pengembangan lebih berfokus pada mempersiapkan karyawan untuk menduduki posisi yang lebih tinggi dari posisi sebelumnya di perusahaan tersebut dan untuk meningkatkan kemampuan karyawan dalam melakukan pekerjaan yang bahkan belum ada serta membantu dalam mempersiapkan perubahan dalam pekerjaan karyawan karena hadirnya teknologi baru, desain pekerjaan, atau produk pasar. Perbedaan segi partisipasi peserta pelatihan dan pengembangan. Pelatihan kehadiran peserta itu lebih bersifat wajib karena pelatihan berfokus pada peningkatan kinerja karyawan dalam pekerjaan yang karyawan lakukan saat ini. Sedangkan pengembangan biasanya hanya diwajibkan bagi karyawan yang telah teridentifikasi memiliki potensi manajerial. Sedangkan pendidikan merupakan istilah yang luas dan umum bila dibandingkan dengan pelatihan. Pendidikan merupakan proses dalam meningkatkan pengetahuan umum dan pemahaman para karyawan. Manfaat pelatihan itu ada dua. Yang pertama, manfaat bagi individu dan manfaat bagi perusahaan atau organisasi. Manfaat bagi individu yang pertama yaitu kompetensi karir. Program pengembangan karyawan mendorong mereka untuk dapat bertahan di masa yang akan datang dengan keterampilan yang dimiliki, sehingga mampu mengatasi berbagai dampak perusahaan teknologi. Yang kedua yaitu kepuasan kerja karyawan. Pelatihan dapat meningkatkan kepercayaan karyawan terhadap organisasinya karena menganggap bahwa organisasi telah mengeluarkan biaya dalam mengembangkan kemampuan dan keterampilannya. Karyawan akan merasa nyaman dan ingin tetap berada dalam organisasi ketika mereka yakin bahwa usaha dan keterampilannya itu berguna dalam mengembangkan perusahaan. Hal tersebut merupakan dampak positif dari kepuasan kerja karyawan. Yang ketiga, performa kerja karyawan. Dalam penelitian Arthur, dengan melibatkan 1.152 sampel, menemukan hasil bahwa pemberian pelatihan berpengaruh positif terhadap performa karyawan. Dan manfaat bagi perusahaan atau organisasi yang pertama yaitu pertumbuhan pasar. Investasi terhadap pengembangan kualitas karyawan merupakan salah satu metode yang tepat, baik bagi karyawan maupun organisasi itu sendiri. Pelatihan tidak hanya meningkatkan keuntungan organisasi, tetapi juga menimbulkan persaingan pasar. Yang kedua yaitu kinerja organisasi. Menurut
Jahanzeb dan Basir mengemukakan bahwa pelatihan dan pengembangan mampu meningkatkan efektivitas individu dan organisasi itu sendiri. Karyawan yang memiliki komitmen yang tinggi terhadap organisasi akan meningkatkan efektivitas organisasinya. Yang ketiga yaitu employee retention atau kemauan karyawan untuk bertahan pada suatu organisasi. Salah satu cara meningkatkan loyalitas karyawan selain dengan gaji dan reward adalah memberikan kesempatan mereka untuk mengembangkan karirnya. Menurut Jahanzeb dan Basir, menyimpulkan bahwa terdapat hubungan positif antara pelatihan dan pengembangan terhadap employee retention. Artinya, semakin tinggi pelatihan dan pengembangan, maka semakin tinggi pula employee retention. Halo, saya Rizky Putra Pamungkas, NIM 1808 1945. Saya akan mempresentasikan tentang experiential learning. Yang pertama ada 3 poin yang saya akan jelaskan, yaitu poin pertama konsep dan definisi. Experiential learning teori menjadi dasar model pembelajaran experiential learning, dikembangkan oleh David Kolb sekitar awal 1980-an. Dalam experiential learning, pengalaman mempunyai peran sentral dalam proses belajar. Experiential learning secara harfiah berarti belajar dari aktivitas pengalaman dan merefleksikan apa yang telah dipelajari. Oleh karena itu, mereka pengalaman belajar pribadi yang utuh. Poin kedua ada tujuan experiential learning. Tujuan pembelajaran experiential learning ada 3, yaitu mengubah struktur kognitif pembelajaran, mengubah sikap pembelajaran, dan yang terakhir memperluas keterampilan belajar yang sudah ada. Ketiga elemen tersebut saling berhubungan dan mempengaruhi secara keseluruhan, tidak terpisah-pisah, karena apabila salah satu elemen tidak ada, maka kedua elemen tidak akan efektif. Kemudian, model experiential learning memberikan kesempatan kepada pembelajar untuk memutuskan pengalaman apa yang ingin mereka kembangkan. Belajar melalui pengalaman mengacu pada proses belajar melibatkan pembelajaran secara langsung masalah atau materi yang sudah dipelajari. Yang ketiga ada tahapan dan gaya belajar. Teori pembelajaran Kolb terdiri atas 4 tahap pembelajaran, yaitu tahap pertama, pengalaman konkret, atau pada tahapan ini belajar disediakan stimulus yang mendorong mereka melakukan sebuah aktivitas. Yang kedua, observasi reflektif, pembelajaran pengamatan pengalaman dan aktivitas yang dilakukan dengan mengubah panca indera atau dengan bantuan alat peraga. Yang ketiga, konseptualisasi abstrak. Setelah melakukan observasi dan refleksi, maka tahap pembentukan konsep pembelajaran mulai mengobservasi suatu teori atau model dari pengalaman yang diperoleh dan mengintegrasikan dengan pengalaman sebelumnya. Yang keempat, eksperimentasi aktif. Pada tahap ini, pembelajaran merencanakan bagaimana menguji keampuhan model atau teori untuk menjelaskan pengalaman baru yang akan dipelajari selanjutnya. Yang terakhir ada gaya belajar Kolb, diantaranya asimilator, yaitu kombinasi dari berpikir dan mengamati. Yang kedua ada converger, kombinasi dari berpikir dan berbuat. Yang ketiga ada akomodator, kombinasi perasaan dan tindakan. Yang terakhir ada divergent, yaitu kombinasi dari perasaan dan pengamatan. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Ketut Suwarjana. Di sini saya akan menjelaskan peningkatan performa trainer. Lebih tepatnya personal branding. Di sini personal branding adalah kita menjelaskan satu-satu. Brand adalah suatu nama atau simbol
Desain dari kombinasi dari hal-hal tersebut yang bertujuan untuk membedakan dari para pesaing. Branding merupakan sebuah proses menciptakan identitas yang dikaitkan dengan persepsi, emosi, dan perasaan tertentu terhadap identitas tersebut. Branding terjadi sebelum pemasaran, tetapi sebelum merek yang kuat, pemasaran tidak efektif. Personal branding itu merupakan proses pengembangan dan mempertahankan reputasi dan kesan individu itu tersebut. Jadi bisa dikatakan sebagai personal branding itu merupakan cara kamu dalam mempromosikan diri sendiri. Jadi gimana cara kita mempromosikan diri kita? Kayak kita tuh mempromosikan skill, keahlian kita. Ini saya akan membahas tentang masalah psikologis yang akan dihadapi pada usia 25 sampai 35 tahun. Apa aja sih kronologis masalahnya? Mari kita simak. Memasuki usia dewasa, Anda akan mendapatkan banyak hal yang bisa dijadikan sebagai alat untuk pengembangan diri. Namun, di sisi lain, ada pula masalah psikologis yang ikutan hadir mewarnai prosesnya. Kira-kira apa saja masalah psikologis yang dihadapi orang dewasa? Tepatnya yang berusia 25 sampai 35 tahun. Berikut penjelasannya oleh psikolog klinis dewasa. Kita akan simak bersama. Yang pertama, stres akibat fisik yang tidak sehat. Karena merasa badan masih muda dan kuat, banyak orang jadi tidak memperhatikan kesehatannya. Tanpa Anda sadari, badan yang tak begitu sehat bisa buat Anda jadi cemas dan stres. Masalah psikologis yang dipengaruhi oleh kesehatan, dewasa awal sudah tahu kesehatan itu penting, tapi tidak peduli. Contohnya kayak begadang, tidak pernah olahraga, makan gula yang berlebihan, dan lain-lain. Untuk mengatasinya adalah dengan mengubah pola hidup. Ini bisa buat kondisi psikologis lebih baik. Karena dengan ini, akhirnya Anda bisa berpikir lebih tenang, tidak gampang cemas. Yang kedua, akibat depresi karena kehidupan seksual. Banyak faktor yang berkontribusi dalam terjadinya depresi, dan salah satunya adalah dari kehidupan seksual. Masuk usia dewasa, orang akan mulai mengeksplorasi hal-hal seksual yang dinamika di dalamnya tak teratasi dengan baik bisa buat seseorang menjadi depresi. Masuk usia dewasa, orang akan mulai mengeksplorasi hal-hal seksual yang dinamika di dalamnya tak teratasi dengan baik bisa buat seseorang menjadi depresi. Masalah seksual juga mempengaruhi psikologis karena pada saat dewasa awal, orang sudah tahu untuk mengetahui dirinya seperti apa. Akan tetapi, tetap mengeksplorasi diri dalam arti orientasi seksual. Anda juga perlu seksualnya beresiko ganggu psikologis, misalnya ganti-ganti pasangan. Orang bisa lebih sensitif. Yang ketiga, tidak percaya diri karena masalah pekerjaan. Seseorang yang sudah dewasa diharapkan untuk bekerja dan menjadi mandiri. Namun, tak semua orang bisa bekerja atau kalaupun bekerja, pekerjaannya yang dijalankan tidak sesuai dengan ekspektasinya. Alhasil, kepercayaan diri jadi sedikit demi sedikit menurun. Selanjutnya tentang cemas karena masalah ekonomi. Stabilitas ekonomi adalah salah satu komponen terpenting bagi orang dewasa. Bila ada prakteknya Anda tidak bisa memanajemen uangnya dengan tepat, maka Anda bisa jadi cemas dan stres. Untuk mengatasinya, pastikan gaya hidup sesuai dengan pemasukan. Kalau bisa, tak berhutang. Kalau ia berhutang, kita harus pastikan bisa bayar. Lebih bagus kalau nggak
lebih bagus kalau kita punya tabungan. Kita bisa hindari lingkungan yang menurut kita toksik. Cirinya adalah setelah bersosialisasi dengan mereka, kita jadi rasa capek. Kita bisa bikin batasan. Istirahat yang tepat, lakukan hobi yang positif, dan kita bisa sharing tentang masalah